Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Sofyan SPD selaku guru mata pelajaran biologi, dan tak lupa juga teman-teman yang kami sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Syarif, Febrianto Rafandi, Siti Juwaria, dan Fadila Asta Amalia Niswa. Di sini kami akan sharing sedikit tentang salah satu sistem penting dalam tubuh manusia yang berperan besar dalam mengatur seluruh aktivitas sehari-hari. Judul presentasi kami yaitu struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita kenalan dulu sama apa itu sistem saraf sih. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang menerima rangsangan, mengelola informasi, dan menghasilkan respons sehingga tubuh dapat bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan. Oke, kita kali ini akan membahas tentang bagian-bagian neuron. Bagian neuron ada 3. 1. Badan sel. Badan sel merupakan bagian yang terbesar sel saraf dengan membran yang tipis. Yang kedua, dendrit. Dendrit merupakan serabut pendek bercabang yang menerima impuls dan membawanya ke badan sel. Yang ketiga, neurit atau akson. Neurit atau akson merupakan serabut panjang yang mengantarkan impuls dari badan sel ke otot atau kelenjar dengan dilapisi myelin dan memiliki nodus transfer. Macam-macam neuron ada 3, yaitu pertama, neuron motoris membawa impuls dari sistem saraf pusat ke otak atau kelenjar. 2. Neuron sensoris membawa rangsang dari reseptor ke sistem saraf pusat interneuron. 3. Neuron intermedia menghubungkan neuron motoris dan neuron sensoris. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya dilindungi oleh meninges yang tersusun atas 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu pia mater yang merupakan lapisan paling dalam. Yang kedua, arachnoid yang merupakan lapisan yang ada di tengah. Yang ketiga, dura mater yang merupakan lapisan paling luar. Otak pusat cerebrum ada 4. Yang pertama, lobus frontalis, yaitu pusat kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. 2. Lobus temporalis, pusat pendengaran dan bahasa. Ketiga, lobus parietalis, pusat pengatur kerja kulit dan otot, yaitu panas, dingin, dan tekanan. Keempat, lobus occipitalis, pusat penglihatan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang otak tengah. Otak tengah merupakan otak yang menghubungkan antara otak depan dan otak belakang, yang terdiri dari colliculus superior. Colliculus superior yaitu untuk merefleksikan mata kita agar mata kita jernih. Yang kedua, colliculi inferior. Colliculi inferior yaitu sebagai tempat pusat pendengaran kita, serta melibatkan talamus dan hipotalamus sebagai pengatur sensoris dan keseimbangan tubuh kita. Jadi kita akan membutuhkan otak tengah ini agar tubuh kita seimbang dan refleksi mata kita agar jernih dan pendengaran kita juga jernih dan dari sensoris-sensoris tersebut. Otak belakang atau ramencephalon terbagi menjadi 2. Yang pertama, otak kecil atau cerebellum yang berfungsi mengatur keseimbangan dan koordinasi otot. Yang kedua, sumsum lanjutan atau medulla oblongata berfungsi mengatur pernapasan, denyut jantung, dan refleks fisiologis. Sumsum tulang belakang atau yang bisa disebut dengan medulla spinalis merupakan tali saraf yang menghubungkan antara otak dengan badan dan berperan juga dalam penghantaran impuls serta gerak refleks. Sistem saraf tepi atau saraf perifer berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh bagian tubuh sehingga rangsang dapat diterima oleh reseptor dan perintah dapat disampaikan ke efektor otot dan kelenjar.
Sistem saraf tepi berdasarkan arah impulsnya. Saraf eferen atau somorik membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Saraf eferen atau motorik membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju otot dan kelenjar. Sistem saraf tepi berdasarkan aktivitas kerjanya. Sistem saraf sadar atau somatik mengatur aktivitas yang disadari dan terdiri atas 12 pasang saraf kranial serta 31 saraf spenial. Sistem saraf tidak sadar atau otonom mengatur kerja organ dalam dan terbagi menjadi saraf simpatetik yang mempercepat dan parasimpatetik yang memperlambat kerja organ. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami paparkan akan menjadi wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ditanyakan, bisa komentar di bawah sini. Sekian dari kelompok kami. Atas segala kekurangan atau kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.